Jadi ini ceritanya aku mau ke Malang dari Kabupaten Tulungagung. Halo cuy, jadi ini pertama kalinya pengalaman aku naik kereta dari stasiun Tulungagung di jam malam. Nah, jadi ini cuy, jalanan di depan stasiun Tulungagung. Jalannya sih nggak besar sih, tapi padat merayap, motor-motor, mobil-mobil. Nah, stasiun Tulungagung. Nah, jadi ini peta evakuasi stasiun Tulungagung. Nah, nanti kita dari arah Kertosono Solo Balapan ke arah Blitar Malang sini. Nah, tapi ini deh, kayak aku datangnya terlalu sore. Ini masih jam 18.54, padahal kereta aku jam 19.49 komuter lain Doho. Jadi ini aku mau ke Malang, tapi masih jam berapa tadi? 19.49. Di sini mau check in ke depan. Tidak tahu lah nanti. Ya dulu. Soalnya mau nyiapin KTP. Jujur, iki aku lumayan excited karena gak pernah naik kereta di malam hari, apalagi malam kayak gini. Ini satu-satunya perjalanan malam yang tak ambil. Soalnya biasanya nggak semalam ini. Jadi nggak tahu nanti gimana. Nah, ini buat kalian yang mau perjalanan jauh, ingat nomor-nomor telepon darurat ini. Lulu, moro kok wis check in. Nah, ini stasiun Tulungagung. Nah, ini arah-arah dari keberangkatan kereta. Stasiun Tulungagung. Kayak ini mau ada kereta ekspedisi deh. Soalnya barang-barang, nah ini kardus-kardus sudah di pinggir siap dimasukkan. Nih, kita mau cari tempat duduk-duduk. Ini kayaknya kereta kita bareng sama kereta api Majapahit. Nah, di jalur 1. Kebetulan kita ada di jalur 2. Komuter lain Doho. Jujur ya, iki tak kira awalnya stasiunnya bakalan sepi, horor dan ya gelap gitu lah. Tapi ternyata stasiun Tulungagung ini perjalanan malam ya lumayan rame, padang, cerah gitu kan, nggak menunjukkan sisi-sisi horor. Soalnya kadang aku naik kereta bengi ku bayang naik kereta horor. Jadi buat informasi, ini nggak apa-apa wis. Aku baru pertama ngerasain kereta malam arah Malang. Biasanya kan paling malam itu sore, jadi paling akhir tuh jam 3-an kalau nggak salah. Dari sini, dari Tulungagung jam 3, sampai Malangnya jam 8 kalau nggak salah. Tapi itu dulu. Sekarang ada yang jam malam sampai Malang sekitar jam setengah 12. Dan apa namanya, ya namanya ekonomi. Jadi cari jadwal yang seadanya aja kan. Kalau mau cari budget lebih ya banyak sih, tapi kita coba pertama kali. Sebenarnya iki wis enak ya Ron, ono tempat ngecas, terus ono tempat duduk prioritas. Jadi bagi kalian melihat orang-orang ini harus didahulukan. Gak lama tiba-tiba ada kereta datang di stasiun. Ternyata kereta bener kan. Sesuai dugaanku ada kereta kargo, kereta ekspedisi sing mengangkut barang-barang itu tadi, barang-barang kardus-kardus yang udah disiapkan. Nah, ternyata ya ini didulukan kita nanti. Dan ini kayak bener deh, iki lekku datang terlalu sore, kayak nunggu terlalu lama. Dan jujur ya aku gak betah akhirnya ke kamar mandi. Nah ini kamar mandinya yo sebenarnya udah bagus, mantap, bersih dan yo wis enak iki. Nah ini keluar kamar mandi pria. Ya aku lanang rek, coba kira masuk kamar mandi wanita ya kan. Nah ini kondisinya seperti ini. Nah ini ada koperasi yang jual makanan, namanya Koperasi Bangkit. Nah koperasi ya ini beli-beli makanan dari sini. Nah ini ada area merokok. Nah di situ area merokok di depan musola. Jadi kalian yang merokok ada tempatnya sendiri di stasiun Tulungagung. Nah kondisinya seperti ini. Ya sepi-sepi tapi gak sing sepi banget. Jadi ini jam berapa ya? Jam 7.40-an, 30-an lah. Ini masih belum ada tanda-tanda kan, Mang. Jam 7.49 kan, ini masih 7.30-an. Dan kondisi juga udah mulai rame. Ini kan nanti di jalur pertama ada api Majapahit kalau nggak salah. Nah, kita di peron kedua, yang di peron pertama diisi Majapahit nanti ya.
lumayan bosan juga ya, tapi kalau menurutku mending datang awal daripada datang sore, datang telat malah nanti buru-buru bingung, mending bosan di stasiun. Nah ini di sana udah di persiapan mau pindah ke sini karena nanti di peron 2 yang di sini. Nah di sini di peron pertama ini Majapahit, dan itu udah ada kayak satpam lah, aku nggak tahu namanya apa, nanti disuruh pindah ke sini. Dan ini ada toilet pria, di situ ada ini koperasi bangkitnya jualan snack. Kalau harga menurutku sih masih terjangkau ya, maksudku nggak ada kayak di markup atau di apa ya, dinaikkan lah. Menurutku mungkin ya sedikit berbeda, tapi nggak parah sih. Menurutku masih murah juga, masih terjangkau banget. Beda kayak yang beberapa kejadian di tempat wisata itu kan di markup naik banget harganya kan. Ini masih normal, paling naik cuma ya 500 paling, 500 perak. Jadi nggak ngaruh sih menurutku. Ini di sini ada di toilet difabel wanita, kemudian di sana ada musola, ada area merokok. Ini buat teman-teman yang merokok di stasiun Tulungagung. Jadi ya nggak ada larangan sih, cuma tempatnya harus tahu. Nah itu udah disuruh pindah tuan. Nah itu karena keretaku nanti kereta komuter lain Doho Penataran arah Malang nanti di peron 2, jadi nanti kita dari peron 1 yang di sini disuruh pindah ke sana supaya naiknya langsung di sana. Soalnya kalau nanti di sini di peron 1 nanti akan kehalang. Nah itu udah disuruh pindah. Blitar Malang jalur 2. Blitar Malang komuter lain Do. Karena nanti kalau di sini nunggunya di peron 1 nanti ketutupan kereta Majapahit, soalnya Majapahit jam 7.47, udah kan kita 7.49. Nah itulah. Jadi nah ini jadi tak kirain daerah kereta terakhir, nggak tahu sih terakhir apa enggak, cuma tak kirain kereta ini maksudnya yang jam malam gini stasiunnya bakal sepi. Ternyata masih ada banyak orang dan ya masih cerah ini. Tak kira udah bakalan sepi gitu, tapi overall masih terpantau sangat ramai. Bahkan yang ini juga banyak orang di peron 2 arah Malang. Nah, sudah suara bel, pasti balik. Abis ini Majapahit dulu datang, baru yang Doho Penataran. Nah ini jadi nanti keretanya dari arah sana. Nah dari arah sana itu masuk ke sini lewat jalur 1 sampai ke sana. Nah itu udah petugas sih, bawa lampu, udah aku nggak tahu namanya ya. Nanti kalian coba searching sendiri. Jadi maaf ya kalau videonya campur-campur pakai bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Nah ini di jalur 1 ada kereta Majapahit nanti. Nah itu keretanya udah perjalanan udah OTW. Nah emang sebenarnya ini beda kelas ya. Kalau kelas Majapahit ini nggak tahu aku namanya kelas eksekutif atau apa. Jadi memang beda kelas. Yang aku naiki ini kereta komuteran Doho, ini kereta ekonomi. Nah ini kereta api Majapahit, penampakan kereta api Majapahit. Tak lihat keren ini, soalnya aku ya belum pernah naik kereta yang seperti ini. Biasanya aku naik kereta ekonomi yang Penataran Doho ini. Nah keretaku datang dari arah sana ke jalur 2 sini dan berakhir di sana. Jadi berlawanan jadi sama kereta api Majapahit. Jadi ya pokoknya lewat sini ya, dari sana lewat sini masuk sampai kita ke belakang sana. Jadi arahnya berlawanan sama kereta api Majapahit. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, kalian tulis di kolom komentar, nanti kalau aku bisa jawab, aku bantu jawab.
Ya ini kereta Majapahit ini bakalan jalan setelah kereta kita datang. Jadi kebetulan kereta kita kan nanti di peron 2 jam 7.49, sedangkan ini baru berangkat lagi jam 7.47. Nah, dan sekarang masih jam 7.42, nunggu 5 menit dan kereta ini harus stay di sini sampai kereta aku datang dulu. Akhirnya kereta sing tak tunggu-tunggu datang juga. Nah ini kebetulan kereta kan dari arah sana, lampunya udah mulai kelihatan. Ini petugasnya udah mulai banyak yang berjaga-jaga karena takutnya ada penumpang yang melebihi batas untuk berdiri. Jadi kebetulan kita naik dari bawah sini, naik dan langsung nunggu di atas sini posisiku. Jadi ya segitulah. Oh iya, ini alasannya kenapa harus nunggu pindah posisi, karena kalau aku ndak pindah posisi nanti kehalang sama kereta Majapahit yang di sebelah dan aku bingung untuk masuk ke keretaku. Jadi alasan pindahnya itu gara-gara itu. Jadi kalian jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Oke. Nah, coba liatin keretaku yang datang, kereta komuter Indoho. Beda kan sama kereta Majapahit. Kelihatan banget beda gap kelasnya. Ini kursinya tegak, berdiri. Nah, yang ini kursinya nyandar, agak miring, jadi lebih enak. Tapi salahnya aku, nah ini kereta ekonomi 6, padahal kereta aku di ekonomi 1. Nah, yang kebetulan lokasinya ada di belakang sendiri, kan ada 8 gerbang, ditambah gerbang makan. Kebetulan kereta aku ada di yang paling belakang, jadi mau nggak mau aku harus jalan kaki menuju ke keretaku. Nah ini tak cepetin, jadi soalnya lumayan jauh dan lumayan riwah karena banyak orang yang turun sama banyak orang yang naik juga. Nah posisinya gini, jalan. Ya wes, pokok dinikmati ya jalan. Nah itu keretaku yang paling ujung ada lampu hijau itu. Nah itu keretaku, yang maksudnya gerbangku. Nah aku bisa masuk dari sini sebenarnya, tapi ya udahlah, kita masuk pakai gerbong yang lain ya biar lebih cepet aja, males nunggu. Nah, masuk. Nah gini kondisi di kereta api ekonomi. Ya jalannya gini, nggak terlalu lebar tapi enak sih, maksudku gak yang terlalu ramai banget kalau kereta malam. Dan yap gini posisinya udah enak banget lah, ada AC dan yang penting gak horor. Nah ini tak kirain kereta malam tuh horor. Gak lama jalan akhirnya nemu bangkuku di 19 ABC. Nah gini kondisi di kereta komuter Indoho yang terpantau sepi di kereta malam, apalagi duduk di bawah AC, lumayan dingin dan yang penting gak horor. Dan akhirnya keretaku berangkat dari stasiun Tulungagung. Nah ini toko udah mulai tutup, alhamdulillah perjalanan udah dimulai. Kita nikmati perjalanan malam ini. Jujur baru beberapa menit lumayan bingung mau ngapain, gak ada orang di depanku dan ya gak ada pemandangan yang bisa dilihat, jadi cuma bisa dengerin musik, ya cuma gini, dengerin musik rebahan dan ya udah sambil baca buku. Soalnya ini jujur lumayan bosen karo kereta malam, tapi ya enak sih menurutku daripada kereta yang rame. Jadi mending ya diisi pakai baca buku atau pakai scroll TikTok gitu kan, udah enak, itu udah seru. Nah karena udah mulai bosan baca, bingung mau ngapain, nah ini kalian tak spill bukuku yang tak baca, novel Dahlan karya Haidar Musyafa. Novelnya gini, tak spill dikit aja, nanti kalian cari sendiri, kalian beli sendiri. Nah karena ini buat ngisi waktu luang dan bangkuku kosong, nggak ada orang. Nah di situ ada mbak sendiri, di belakangnya kosong, dan ya beginilah gerbang paling belakang di kereta api komuter Indoho perjalanan kali ini. Kondisi lumayan sepi, lumayan ya tapi gak sepi banget, masih banyak orang. Begini kondisinya, enaknya kakinya bisa dilurusin, jadi kakiku gak nekuk terus, jadi ini enak banget asli.
Jujur aku udah baca novel lama banget dan ini bingung mau ngapain lagi. Soalnya ya enaknya gini kalau kereta malam bisa rebahan karena emang ya jam malam tuh nggak banyak orang. Cuma kadang aku takut kalau mau tidur pun karena kan kalau mau tidur nanti stasiun tujuan kelewat kan pusing aku, aduh. Nah jadi nggak bisa tidur. Ya enaknya sepi tapi nggak bisa tidur lah karena bingung nanti kelewat. Nah tadi videoku tak ambil itu pas aku di stasiun Blitar cuy. Jadi berhentinya lumayan lama 40 menit. Ya siang misal 40 menit gak berasa, tapi kalau malam lumayan bosen bingung mau ngapain dan akhirnya keretanya berangkat lagi. Nah ini kondisi perjalanan masih sepi dan enak asli, enak banget malam. Ya bisa selonjor, bisa rebahan dan mantap. Nih dan enak lah, mulus, gak ada orang. Kan biasanya aku perjalanan siang itu banyak orang dan ini malam dan wah mantap. Posisi rebahan kayak gini pun aman, joss. Wis tak jamin rebahan enak dan posisi lihat tasmu sendiri di bawah AC. Kursi 3 orang jadi milik kita sendiri. Jadi jujur ya rek, iki lek kalian bosen dengerin aku ngoceh, bosen dengerin aku ngomong, ya aku sendiri soalnya bosen naik kereta karena kereta malam dan ya enaknya bisa leluasa tapi kadang jujur bosen, gak bisa lihat pemandangan, gak bisa lihat apa-apa, pusing liatin orang, dengerin musik dan ya gabut aja gak ada orang. Tapi enak sih, jujur enak. Nah setelah sekian lama di perjalanan ini aku gak bisa ambil per video per stasiunnya nyampe mana karena emang gelap dan ya malas saja keluar. Dan sampai di suatu plot twist, sampai di stasiun Malang. Anjir gak lupa videoin cuy, lupa videoin cuy aku cuy. Ini udah di depan stasiun. Dan parahnya pas sampai stasiun aku lupa gak ngevideoin cuy. Aku tadi lupa cuy buat videoin turun dari kereta ya kan. Rencananya itu mau buat itu turun gerbang, turun sampai stasiun aku videoin lah dari gerbang kan. Anjir lupa. Akhirnya itulah, udah keburu keluar kan, stasiun udah sepi, semua udah keluar. Ya buru-buru mau videoin, udah kepikiran mau pulang juga kan. Udah pesen Grab, baru inget kalau harus kalau harus videoin kan. Aduh, akhirnya ya udah batal deh. Next lah nanti kalau aku videoin, kalau aku naik kereta lagi, aku usahain buat video. Tadi tuh lupa buru-buru pulang. Nah terus aku turun di depan perumahan. Ya udah aku jalan kaki. Ya udah segitu dulu aja cuy videonya. Ini memoriku penuh, nggak bisa ambil video lagi dan bye bye. Jangan lupa like, share dan subscribe. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you.